Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Prodi Ilmu Pemerintahan akan mempresentasikan tentang kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Adapun kelompok 1 ini ada 4 orang, yaitu saya Muhammad Azman Lutfi, ada Ibu Leni Marliana, Bu Endang Purnamasari, dan Bu Erni Dawati. Kita langsung saja ke materi kekuasaan dan kewenangan pemerintah. Pertama kita mulai dari definisi. Kita mulai dari definisi. Oke. Kewenangan adalah hak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuannya. Ini kewenangan ini yang sifatnya legitimate, ya, ada hukumnya gitu, dia sah gitu. Kemudian kekuasaan ini kewenangan yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan jabatannya. Ada tingkat-tingkat jabatannya. Orang itu punya kuasa yang sesuai dengan tingkat jabatannya. Kemudian di sini pemerintah ini kita spesifikkan pada eksekutif. Eksekutif di sini mulai dari jenjang presiden, wakil presiden, kementerian, kemudian pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan jajaran-jajaran yang ada di bawahnya. Kemudian pemerintahan ini dibagi menjadi 2. Ya, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, ya, pemerintahan itu dibagi 2, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat ini mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan lembaga-lembaga negara setingkat kementerian. Kemudian pemerintah daerah ini ada provinsi dan jajarannya, kabupaten dan jajarannya sampai level RT gitu. Kemudian lanjutkan Bu Erni, Bu Leni. Maju sedikit lagi. Di sini ada kewenangan pemerintah melekat pada urusan pemerintahan. Adapun urusan pemerintahan itu dibagi menjadi 3 yang terdapat pada pasal 9 ayat 1 sampai dengan 5, yaitu 1 tentang absolut, sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, konkuren, wajib dan pilihan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah, serta dibagi antara pemerintah pusat dan provinsi dan daerah kabupaten kota. Sedangkan yang ketiga bersifat umum, kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Maju dikit. Di sini saya akan membacakan kewenangan pemerintahan pusat yang dibagi menjadi 6 yang disebut dengan absolut. Yang pertama, politik luar negeri, menetapkan kebijakan luar negeri, mengadakan perjanjian kerjasama dengan negara-negara lain, dan sebagainya. Kedua, agama, pengakuan terhadap suatu agama, kebijakan penyelenggaraan kehidupan keagamaan. Ketiga, fiskal dan moneter, mencetak dan menentukan nilai mata uang, menetapkan kebijakan moneter, dan sebagainya. Keempat, pertahanan, mendirikan dan membentuk angkatan bersenjata, menyatakan damai dan perang, dan sebagainya. Kelima, keagamaan, membentuk kepolisian negara, menetapkan kebijakan keamanan nasional, dan sebagainya. Terakhir, justisi, mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, dan sebagainya.
sampaikan berikutnya. Selanjutnya, urusan pemerintahan konkuren atau kewenangan daerah dibagi menjadi dua urusan, yaitu urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib terdapat di pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 23/2014 dan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang 23/14 yang berbunyi urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat. Yang terakhir sosial. Yang ke pasal 12 ayat kedua, urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana maksud dalam pasal 11 ayat 2 meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertahanan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah. Adapun urusan pilihan yang berada di dalam pasal 12 ayat 3 yang berbunyi urusan pemerintah pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 1 meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Yang terakhir di sini yang terakhir urusan pemerintah umum. Adapun urusan pemerintah umum yang meliputi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka pengalaman Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan umat beragama. Keempat, penanganan konflik sosial, koordinasi pelaksanaan tugas, pengembangan kehidupan, demokrasi, dan pelaksanaan semua unsur pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan dilaksanakan oleh instansi vertikal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.